Saya pernah mendapatkan kisah nyata, kemarin saya ceritakan, tadi pagi saya cerita. Ada salah satu jamaah saya itu nanya, Ustaz, saya punya tetangga tidak pernah sholat, tapi kemudian tiba-tiba umrah. Dan sholat, tapi tiba-tiba ada yang mengajak dia umrah. Ketika dia sepulang umrah, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Lalu apa itu bertanya, kami menyolati atau tidak, Ustaz? Kami nyolatin atau tidak? Saya tanya, lah Bapak setelah dia umrah sholat atau tidak sholat? Saya nggak tahu. Tanya dulu kepada keluarganya. Kira-kira dia sebelum meninggal dunia, saat pulang umrah itu sholat atau tidak sholat? Seminggu lagi ya Pak, sampaikan hasil jawabannya kepada saya. Siap Ustaz. Sepekan berikutnya, Bapak itu datang lagi kepada saya setelah kajian. Lalu berkata, Ustaz, ingat kisah pertanyaan saya ketika bertanya pekan lalu? Iya Pak. Gimana Pak orangnya? Sholat atau tidak sholat setelah umrah? Berkata, ya sepulang umrah dia sholat Ustaz. Tidak sampai sepekan setelah dia sholat dia meninggal dunia. Itu anugerah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Sekolah Nizamiyah Al-Andalus, kepada setiap orang tua, siswa dan siswi, kepada Majelis Ta'lim Riyadhul Jannah, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan pada setiap urusan kita. Tentunya keberkahan itu merupakan sesuatu yang agung pada kehidupan kita. Karena yang menjadikan kita mampu menyelesaikan setiap masalah, mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada pada kehidupan kita. Selama kita mendapatkan keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita. Tidak akan ada sebuah masalah yang berat kalau kita sudah mendapatkan keberkahan dari sisi Allah. Uang yang banyak belum tentu menyelesaikan masalah. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, dia tidak bisa mendapatkan kedekatan dengan anaknya. Berapa pula seorang laki-laki dengan harta yang banyak, belum tentu dia mendapatkan ketenangan bersama istrinya. Karena apa? Uang yang banyak itu memang memuaskan, tetapi dia tidak akan bisa memberikan solusi atas seluruh masalah yang kita jumpai pada kehidupan kita. Tapi yang menjadikan kita bisa menyelesaikan setiap masalah, yaitu adalah ketika kita mendapatkan keberkahan. Itulah yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam selalu berdoa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dijadikanlah aku adalah berkah dimanapun aku berada. Artinya bahwasanya beliau ingin bermanfaat pada hidupnya dan tentunya beliau ingin mendapatkan kebaikan dalam setiap apapun yang beliau lalui pada kehidupan. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan. Jangan melewatkan satu hari kecuali mintalah kepada Allah supaya kita mendapatkan keberkahan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu sangat berlimpah. Syukur kita yang terlalu minim dan syukur kita yang terlalu sedikit. Kita terlalu begitu mudah menghitung setiap ujian, tetapi kita terlalu cepat amnesia untuk menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal kesyukuran itu merupakan cara kita mencintai pada kualitas kehidupan kita. Self-love-nya kita pada kehidupan itu ya dengan kita bersyukur atas setiap anugerah dan setiap nikmat dan kelapangan yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Allah menyampaikan pada surat Luqman ayat yang ke-12, wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang dia bersyukur, pada dasarnya siapapun yang bersyukur itu tidak ada feedbacknya kecuali dia telah berterima kasih pada hidupnya. Karena siapapun yang dia bersyukur, Allah memberikan kepadanya kelapangan dan ketenangan. Syukur itu jangan dikira gampang, syukur itu jangan dikira mudah. Karena biasanya kalau kita bertambah nikmat hidupnya dan bertambah lapang hidupnya, biasanya konsep syukur kita menjadi tambah rumit dan banyak syarat. Dulu kalau kita mendapatkan gaji kita UMR, misalkan 3 juta, 4 juta, kita mendapatkan uang 100.000 itu terasa nikmat betul, dan kita betul-betul bersyukur 100.000 kita dapatkan. Tapi terkadang orang itu ketika sudah ditambahkan rezekinya tambah banyak, uangnya tambah banyak, dari 3 juta menjadi 50 juta ataupun 100 juta, biasanya uang 100.000 yang dulunya disyukuri, maka uang 100.000 pada saat ketika dilapangkan rezekinya itu menjadikan dia tidak lagi bersyukur atas 100.000, karena menurutnya 100.000 itu terlalu sedikit dengan kenikmatan yang dia dapatkan ketika mendapatkan gaji 100 juta. Itulah yang menjadikan kita harus ingat, kelapangan setiap perkara pada kehidupan kita itu terkadang justru menjadikan syukur kita menjadi tambah rumit dan banyak syarat. Dulu ketika kita belum punya banyak uang, dulu ketika kita belum memiliki banyak uang, kita itu mendapatkan IPV saja sudah kayak mobil impian bagi kita.
Tapi ketika kita banyak uang, kadang-kadang akhirnya standar kita untuk bersyukur pada mobil itu menjadi tambah rumit. Inilah yang menjadikan kita semakin paham. Kalau kita menjadi manusia yang bersyukur pada harta yang banyak, ya wajar, memang hartamu banyak, kamu bersyukur. Tapi kalau ada manusia yang bersyukur pada sesuatu yang minim dan sesuatu yang terbatas, dan bersyukur pada sesuatu yang sedikit, itulah baru istimewa. Dan salah satu definisi ketakwaan itu bukan hanya sholat, tapi salah satu definisi ketakwaan itu adalah mampu bersyukur pada sejumput rezeki yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak mengurangi dan menafikan rasa sukacita kita dan kegembiraan kita ketika mendapatkan nikmat itu. Inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun rezeki itu tampaknya sedikit. Karena Allah tidak melihat syukurnya semata, tapi Allah melihat seberapa sensitif kita terhadap rezeki yang sedikit yang mampu kita syukuri pada kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur setiap waktu dan setiap saat pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu membahas tentang tafsir. Sedikit mengingatkan, kita tentunya paham bahwasanya tafsir itu merupakan salah satu materi cukup penting. Dan ini termasuk salah satu materi yang sangat direkomendasikan oleh para ulama pada kehidupan. Kenapa sesungguhnya materi tafsir itu termasuk salah satu materi yang sangat direkomendasikan? Karena materi tafsir itu ibaratnya kayak penjaga. Dia ibaratnya sebagaimana pagar yang menjaga pemahaman manusia dan orang yang beriman supaya mereka tidak melampaui batas di dalam memahami setiap wahyu dan setiap firman-Nya Allah ketika diikat dengan sebuah metode tafsir di dalam memahami setiap ayat. Tersebarnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan tersebarnya pemikiran-pemikiran yang melampaui batas tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena salah satunya, banyak orang ketika menafsirkan ayat sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak dikembalikan sebagaimana yang difahami oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh beliau kepada para sahabat. Perilaku manusia yang tidak mau menafsirkan ayat-ayat Allah dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi, itulah yang menjadikan akhirnya banyak penyimpangan di dalam kehidupan agama. Dan inilah yang paling kita khawatirkan. Makanya ketika ibu-ibu di nizamnya, hari ini kita terus secara rutin, tersistematik kita mengkaji tafsir, karena pada dasarnya tafsir itu akan memberikan kepada kita upaya penjagaan, supaya pemahaman kita sebagaimana pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah SAW, dan supaya kita tidak tersesatkan dengan apa yang kita pahami ketika salah memahami konteks ayat ketika diturunkan oleh Allah. Itulah yang menjadikan kita, sekali lagi, mengapa kita harus belajar tafsir? Supaya tidak terjerumus kepada pemikiran-pemikiran sesat yang begitu banyak tersebar pada kehidupan. Kalau kita tidak mengembalikan apa yang kita pahami dari setiap ayat dengan apa yang disampaikan dan dijelaskan maknanya oleh baginda Nabi SAW. Sekarang kita akan membahas, kalau tidak salah ini part yang kedua. Kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Asr. Pada pertemuan kita yang terakhir tanggal 18 Januari, kita membahas tentang perkara-perkara yang sifatnya harus kita waspadai supaya perkara itu dan dosa itu tidak menghapuskan amal ibadah kita. Tentunya kita membahas pada salah satu ayat yang tertera pada surat Al-Asr itu adalah wa tawasau bil haqqi innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu mereka berada di dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan kecuali mereka yang beramal salih. Karena siapapun pada kehidupan di dunia ketika mereka tidak beramal salih, sudah fix dan confirm, mereka terkonfirmasi sebagaimana orang yang merugi. Termasuk orang yang merugi itu siapa? Termasuk orang yang merugi adalah orang yang mereka telah bersusah payah pada kehidupan mereka, menghambakan diri kepada Allah. Mereka melakukan ketaatan dan melakukan ibadah, tapi ternyata dia melakukan dosa-dosa yang tidak disadari dosa itu bisa menghapuskan amal ibadah yang telah susah payah dikerjakan dan dilakukan. Kita tentunya sepakat ya, melakukan amal ibadah itu perjuangan ekstra yang harus dilakukan, keikhlasan yang harus terjaga. Kalau amal ibadah telah kita tunaikan, amal ibadah telah kita kerjakan, maka sesungguhnya menjaga amal ibadah, supaya amal ibadah kita tidak sia-sia, itu merupakan perkara yang sangat penting, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Sebagian ahli tafsir itu mengatakan, termasuk orang yang merugi adalah bukan hanya mereka tidak beramal, tapi termasuk orang yang merugi itu adalah mereka yang beramal susah payah.
Tapi ketika mereka telah beramal susah payah dan mengharapkan mendapatkan pahala dan mendapatkan balasan dengan rahmatnya Allah, tapi justru dia tidak mendapatkan balasan itu karena dia tidak sadar melakukan dosa. Di mana sebagian dosa itu bisa menghapuskan amal ibadah. Dan tentunya ini akan melelahkan. Kalaulah kayu ada rayapnya, kalaulah tembok itu ada perusaknya yaitu adalah jamur, kalaulah gula itu ada semutnya, maka amal ibadah itu sebenarnya yang harus kita perhatikan bukan hanya ketika kita beribadah, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, tapi termasuk salah satu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita melakukan dosa di mana sifat dari dosa itu menghapuskan amal kebaikan yang telah kita kerjakan susah payah. Ini termasuk sesuatu yang penting. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, janganlah kamu membatalkan amal yang telah kamu lakukan. Dan itu merupakan sebuah peringatan dari Allah. Jangan sebagaimana orang yang telah bekerja susah payah di dalam beramal tetapi membatalkan amal ibadah. Di sisi yang lain kita juga harus paham bahwasanya di sisi yang lainnya kita mengerti dosa itu terbagi menjadi dua secara sederhana. Ada dosa yang ada sebuah dosa yang membawa kehinaan dan memberatkan mizan keburukan kita nanti pada waktu hari kiamat. Itu ada dosa yang pertama. Kalau kamu melakukan dosa itu, maka berat bobot keburukanmu akan bertambah dan dosa itu akan mewariskan sebuah kehinaan. Ini yang pertama. Ada dosa yang kedua, dosa itu adalah berpotensi untuk menghapuskan amal ibadah. Dan ini termasuk salah satu dosa yang harus wajib diketahui oleh setiap mereka yang terus bekerja untuk beramal sholih. Karena kebodohan kita terhadap sebuah dosa yang bisa menghapuskan amal ibadah, itu bisa jadi kita menjadi pelaku dosa itu tanpa kita sadari. Kita ini kayak gali lubang tutup waduk. Gali lubang tutup waduk. Karena apa? Dari apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan kerusakan yang dilakukan ketika kerusakan itu menghapuskan amal ibadah. Dan itu sesuatu yang pasti merugi pada kehidupan kelak di akhirat. Kita ilustrasikan keadaannya. Kalau ada orang yang tidak sadar bahwasanya dosa itu ada yang menghapuskan amal ibadah, maka bisa jadi ada orang ketika ditimbang di dalam mizannya Allah, dia berkata, mana pahala sholat saya? Mana pahala haji saya? Lalu dikatakan di dalam pengadilan Allah yang disifati tidak ada satupun pengadilan Allah yang terluputkan dan terlewatkan. Lalu dikatakan orang itu, pahala hajimu, pahala sedekahmu hilang disebabkan kamu melakukan dosa ini. Lalu amal itu tidak jadi mendapatkan kebaikan. Kita bisa membayangkan betapa tragisnya manusia menyangka dia memiliki tabungan, tapi ternyata tabungannya sudah terkuras disebabkan dosa yang dia lakukan itu menghapuskan amal ibadah yang telah dia kerjakan susah payah. Bapak dan Ibu bisa membayangkan tidak? Kalau ada seseorang, ya, mereka menabung, mereka menyangka tabungannya banyak. Tapi tiba-tiba terkuras tabungannya tanpa disadari ketika dia dihipnotis. Lalu akhirnya semua tabungannya terkuras, ditransfer kepada pihak yang menipu dirinya dan menghipnotis dirinya. Maka tentunya itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyesakkan dada. Kalaulah terkurasnya rekening kita, lalu menjadikan habis rekening kita, ketika kita terhipnotis dan ketika kita tertipu, apalagi amal ibadah, maka sesungguhnya terhapusnya amal ibadah itu perkara yang paling tragis. Terkurasnya amal ibadah itu menjadikan seseorang berada pada kondisi yang sangat merugi pada waktu dia berdiri di hadapan Allah. Ini yang kita khawatirkan. Maka supaya kita tidak menjadi merugi, maka yang kita lakukan dalam ibadah bukan hanya memperhatikan syarat keikhlasannya, bukan hanya memperhatikan syarat keimanannya, dan bukan hanya memperhatikan syarat ilmu dan ittiba kepada baginda Nabi, tapi termasuk salah satu hal untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, yaitu adalah bagaimana setiap dari kita ketika beribadah. Jagalah amal ibadah itu dengan tidak melakukan dosa-dosa yang berpotensi menghapuskan amal ibadah kita. Sekarang mari kita bahas 6 perkara yang bisa menghapuskan amal ibadah dan ketaatan dan bisa menjadikan seseorang terperosok kepada sebuah kerugian. 6 perkara yang bisa menguras seluruh tabungan pahala ibadah kita dengan susah payah. Itu ada 6. Kemarin kita telah membahas yang pertama, yaitu adalah mereka yang melakukan kesyirikan.
Pada dasarnya orang yang melakukan kesyirikan mungkin dia orang yang baik, tapi kesyirikan itu menghapuskan amal ibadah tanpa tersisa sama sekali di sisi Allah. Karena Allah tidak berkenan untuk menerima satu ibadah ketika pelaku ibadah itu hatinya telah bercabang dan telah mendatangkan tandingan bagi Allah di dalam kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik maka aku hapuskan seluruh amalmu dan kamu pasti menjadi orang yang merugi. Surat Az-Zumar. Yang kedua yang telah kita bahas, kemunafikan itu pun termasuk salah satu perkara yang bisa menghapuskan amal ibadah. Dan kemunafikan itu ada dua. Kemunafikan amali, kemunafikan secara amal, ketika berkata bohong, ketika berjanji berdusta, ketika diberikan amanah dia berkhianat, itu merupakan kemunafikan secara amal. Ini tidak menghapuskan amal ibadah. Tapi yang menghapuskan amal ibadah itu kemunafikan i'tiqadi. Kemunafikan secara keyakinan. Jadi secara keyakinan dia melakukan perkara-perkara yang menunjukkan dia memiliki sifat kemunafikan. Dia benci Allah, dia benci apa yang Allah turunkan. Dia benci Rasul, dia benci kepada apa yang datang dari Rasulullah. Dia senang ketika muslimin kalah dan dia sedih ketika kaum muslimin menang. Dan itu merupakan sifat-sifat kemunafikan yang bisa menghapuskan seluruh amal ibadah yang telah dilakukan susah payah. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 145. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam kerak neraka yang paling dalam. Ibnu Abbas berkata, sudah ditaruh di dalam kerak neraka yang paling dalam, ditutup dan tidak akan pernah dibuka kembali penutupnya selama-lamanya. Bagi mereka yang memiliki sifat kemunafikan secara keyakinan. Makanya maaf ya, kalau Bapak dan Ibu ingin meraba, apakah saya menjadi orang munafik? Satu, jangan pernah merasa aman dari kemunafikan. Jangan suka merasa aman dari kemunafikan. Orang yang merasa aman dari kemunafikan, maka dia telah menjadi munafik. Yang kedua, pastikan kalau dia laki-laki, supaya dia tahu apakah dia munafik ataukah tidak, sholat isya dan sholat subuh minimal di masjid. Yang ketiga, dia pernah mengikuti sholat berjamaah bersama imam 40 hari. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Tidak pernah masbuk. Orang yang semacam ini dipastikan akan dibebaskan dari belitan api, dari belitan kemunafikan. Rasulullah bersabda, man shalla ma'al imam yudriku takbiratul ihram arba'ina sanatan, arba'ina yawman, kutiba lahu bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaq. Siapapun orang yang ketika dia selalu sholatnya di belakang imam dan dia mengetahui takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut. Ya, selama 40 hari berturut-turut. Jadi sekitar 200 waktu sholat. Dan tidak ada satu pun di antara waktu sholat itu dia ketinggalan dan masbuk mengikuti takbiratul ihram bersama dengan imam, dipastikan kata Nabi, aku bebaskan dia dari belitan kemunafikan dan belitan api neraka. Ini yang sudah kita bahas. Sekarang mari kita membahas yang ketiga. Yang ketiga termasuk salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan pemadam kebaikan. Yang tentunya harus kita waspadai dan harus selalu kita berusaha untuk tidak melakukan dan melabrak dosa itu dan kemaksiatan itu. Yang ketiga dikatakan oleh para ulama. Yang ketiga itu adalah perilaku ketika manusia memiliki sebuah karakter, memiliki sebuah sifat, meninggalkan dosa hanya karena dia takut dan khawatir kepada pandangan manusia. Takutnya dia kepada pandangan manusia itu lebih besar daripada ketakutan dia kepada azabnya Allah. Sehingga dari perilaku yang semacam ini akan dijumpai dan akan ditemukan seseorang yang ketika dia bersama dengan keramaian, dia tidak akan melakukan maksiat, tapi ketika sepi, maka dia melanggar kemaksiatan dan dosa karena merasa aman dari pandangan mata manusia. Ini hadis betul-betul membuat kita khawatir. Tentunya membuat kita selalu sadar. Ya, bahwasanya memang banyak hal yang memang belum sempurna pada kehidupan kita. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya nanti ada seseorang yang datang pada waktu hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihama. Fayaj'alallahu haba'an mansura. Dalam sekejap dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Seluruh amal yang telah dilakukan susah payah
Dan dia membawa pahala itu sebesar gunung Tihamah kecilnya. Tapi dijadikan oleh Allah haba, debu kering, berterbangan mansura dan tidak tersisa. Maka pada saat Nabi ketika menerangkan tentang kondisi dan keadaan semenakutkan itu, maka ada seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Maka Thauban itu khawatir bahwasanya itu bisa menimpa kepadanya. Maka Thauban bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah hatta la nakuna minhum." Sifatilah mereka itu ya Rasulullah supaya kami tidak termasuk sebagaimana sifat mereka. Jangan sampai kami itu memiliki sifat kayak mereka ya Rasulullah. Tragisnya kita kalau sampai beramal, susah Pak ya. Tapi di hadapan Allah, semua amal itu dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Sifhum lana ya Rasulullah. Sifatilah mereka untuk kami ya Rasulullah supaya kita tidak terperosok dengan sifat itu. Lalu Rasulullah mengatakan sesungguhnya mereka itu sama dengan kalian. Innahum yusalluna kama tusallun. Innahum yasumuna kama yasumun. Wa innahum yatasaddaquna kama annakum tatasaddaqun. Illa annahum idza khalu bi maharimillah intahkuha. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau kamu tanyakan, sesungguhnya mereka itu sama kayak kalian. Kalau kalian sholat, mereka sholat. Kalau kalian puasa, mereka puasa. Kalau kalian sedekah, mereka pun sedekah. Kecuali satu, kata Rasulullah. Illa annahum idza khallu bi maharimillah. Kalau mereka sedang sendirian, lalu mereka merasa aman dari pandangan manusia ketika tidak ada satupun orang yang menjumpai dan melihat mereka, pada saat itulah mereka melanggar aturan Allah, mereka melanggar dosa, mereka melanggar maksiat, mereka melanggar apapun yang dibenci oleh Allah. Yang semua itu tidak pernah dilakukan kalau dia masih berada di depan manusia yang lainnya. Ya. Maka itu yang menjadikan akhirnya mereka dijadikan amal mereka itu sebesar apapun amal yang telah mereka lakukan, dijadikan amal mereka itu tidak tersisa. Fayaj'alallahu haba'an mansura, dijadikan bagaikan debu yang berterbangan dan tidak tersisa. Dari sinilah kita akhirnya memahami betul. Hadis ini dalam riwayat Tirmidzi, apabila kita baca, pertanyaan kita, siapa di antara kita yang tidak melanggar dosa kecuali sendirian? Nah, tentunya di sini dibedakan. Kalau ada manusia yang memang betul-betul dia tidak takut sama Allah dan takutnya sama manusia, sehingga tidak ada alasan yang dia miliki kalau meninggalkan dosa kecuali karena dia dipandang dan tidak enak sama manusia, dan ketika sendirian dia berubah total, maka sesungguhnya ketika orang itu sengaja melakukan semacam itu dan dia memang tidak ada rasa takut kepada Allah, inilah orang yang akan dihapuskan amal ibadahnya. Walaupun dia membawa amal ibadah yang banyak. Ketika takutnya dia kepada dosa, tidak karena Allah, tetapi karena pandangan manusia. Maaf ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Ya, coba kita berdoa, ya Allah, lindungilah kami dari dosa dan kemaksiatan ketika ramai dan ketika sepi, ya Allah. Ada manusia yang terkadang mereka itu takut dengan pandangan manusia lebih daripada apapun. Karena mereka telah mendewa-dewakan pandangan manusia. Sehingga ketika dia bersama dengan keramaian manusia, dia menjadi walinya Allah. Tapi ketika dia sedang di balik kamarnya yang gelap, maka dia menjadi walinya syaitan. Dan ini termasuk salah satu yang mengkhawatirkan. Kenapa dijadikan hati orang yang semacam itu dihapuskan amal ibadah mereka? Karena mereka meremehkan adabnya Allah. Sehingga mereka memiliki dua wajah. Mereka memiliki dua kepribadian. Kepribadian pertama akan tampak bagaimana kesalihan dirinya, ketaatan yang ada pada perilakunya ketika dia bersama dengan kerumunan manusia. Dan berbeda 180 derajat ketika dia sedang sendirian. Ya. Memang kita mengakui, siapa sih di antara kita yang tidak melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi? Iya, kita melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Tapi ingat, kalau ada orang yang meremehkan Allah hanya karena dia sendirian, lalu merasa tidak ada takut-takutnya sedikit pun dia kepada Allah hanya karena sendirian, yang mana ketakutan dia ketika di hadapan manusia jauh lebih besar daripada ketakutan kepada Allah ketika sedang sendirian, berarti itulah yang menjadikan Allah murka. Dan Allah tidak sudi menerima amal ibadah sebesar apapun gunung Tihamah yang dia lakukan ketika beramal solih. Allah tidak ada hajat, Allah tidak mau menerima, dan Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan.
Makanya maaf ya Bapak dan Ibu, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak kita sadari kita itu menjadi wali di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Nah, upaya kita lakukan. Bagaimana caranya Ustadz supaya saya tidak memiliki perilaku yang semacam itu? Setidaknya meminta perlindungan kepada Allah dari seluruh macam fitnah. Mintalah kepada Allah supaya hawa nafsu tidak mendominasi kita dan tidak merajai pada kehidupan kita. Dan yang ketiga, minimalisir kesendirian kita. Kalaulah setiap kesendirian kita itu bisa menjerumuskan kita kepada setiap perilaku kemaksiatan. Ya, ini hal yang terus terang berat. Saya masih ingat sekali, saya ketika ketemu sama guru-guru dan ustadz-ustadz yang lain, inilah salah satu hadis yang paling berat untuk difikirkan. Ya, padahal kita paham ya, adab Allah itu sesuatu yang paling berat untuk dijadikan salah satu alasan terbesar kita untuk takut kepada perbuatan dosa. Hati-hatilah di tengah kesendirian. Banyak suami ketika dilihat orang banyak, begitu bersahaja dan menawan. Ketika dia sedang sendirian, nampak betul berapa banyak perempuan haram yang dia datangi, yang dia campuri dalam perzinahan, hanya karena dia merasa aman dari pandangan manusia. Makanya hati-hati, kesendirian itu terkadang bisa menjadi perangkap setan bagi manusia. Kenapa? Karena merasa aman ketika dia di tengah kesendirian. Makanya kita juga harus betul-betul waspada nih sama anak-anak kita, sama diri kita juga. Anak-anak kita kalau sudah mulai mengambil kos-kosan sendirian di kamar, hati-hati. Kesendirian itu menjadi salah satu penyebab jatuhnya seseorang di dalam kerusakan. Yaitu adalah kesendirian. Ya. Makanya betul-betul memanage hati kita supaya kita mampu untuk mengendalikan nafsu kita ketika kita dalam kondisi berkesendirian dan minimalisir kesendirian. Kalau kesendirian itu hanyalah menyebabkan kita menabrak setiap batasan yang ada pada apa yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Ini perkara yang kita harus mengerti. Ya. Makanya sebagaimana amal solih yang dilakukan sembunyi-sembunyi, maka berpahala besar. Sama amal kesolihan yang disembunyi, amal solih yang makanya sama. Orang yang takut kepada dosa walaupun dia sendirian, maka itu adalah orang yang betul-betul mendapatkan keberkahan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di antara kita, ya Allah, saya pernah menjadi orang. Kalau ramai saya menjadi walimu, tapi kalau sepi saya menjadi walinya setan. Kalau pernah kita melakukan itu, marilah kita bertobat. Memohon kepada Allah supaya Allah menjaga kita dari semua itu di masa mendatang. Itulah pentingnya istighfar. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Jadi begini, tobat itu menyesali dan menghapuskan dosa yang telah kita lakukan. Istighfar itu upaya kita menghapuskan dosa dan upaya kita untuk terjaganya diri kita dari dosa dan kemaksiatan di masa mendatang. Dengan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi ya, jangan pernah mendekat kepada dosa ketika kita sedang merasa sendirian. Kurang-kurangi untuk senantiasa merasa berkesendirian. Karena itu sejatinya adalah penyakit dan tidak ada obatnya kecuali mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya, inilah perkara yang ketiga yang bisa menjadi sebab manusia terhapus sebagian kebaikan yang telah dia lakukan, kebaikan yang telah dikerjakan karena dia menjadi walinya Allah di tengah keramaian dan menjadi walinya setan ketika di tengah kesendirian. Itu yang ketiga. Ya. Semoga Allah selalu menjaga kita semuanya dari segala macam fitnah-fitnah yang nampak dan tidak nampak. Itu yang ketiga. Yang keempat, termasuk salah satu perkara yang harus senantiasa kita jaga. Supaya kita tidak menjadi orang yang terjerumus kepada sebuah perbuatan yang bisa menghapuskan amal kebaikan kita. Menguras ketaatan yang telah kita lakukan ketika melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Maka para ulama menyampaikan termasuk salah satu perkara yang bisa untuk menghapuskan amal kebaikan kita dan ibadah yang telah kita lakukan susah payah, yaitu adalah yang keempat. Yaitu adalah orang yang berani memutuskan hati seseorang dari rahmatnya Allah. Ini termasuk salah satu di antara hal yang diancam oleh Allah mampu menghapuskan amal ibadah. Ya.
Maka ada sebuah riwayat untuk menjadi perhatian kita. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, ada sebuah kisah nyata yang terjadi sebelum Rasulullah SAW. Bagaimana itu kisahnya? Ada dua orang yang bersahabat, kemana-mana selalu bersama. Ada dua orang yang bersahabat, bukan selalu bersama-sama. Ada dua orang yang bersahabat. Yang satunya adalah orang yang taat kepada Allah, yang satunya adalah pelaku kemaksiatan terus-menerus. Ya. Maka yang taat selalu memberikan nasihat kepada temannya yang berbuat dosa dan selalu diberikan nasihat, bertahan. Melewati banyak kurun waktu dia terus memberikan nasihat kepada temannya supaya temannya meninggalkan dosa. Maka temannya tidak kunjung meninggalkan dosa. Temannya tidak segera temannya tidak segera untuk meninggalkan dosa itu. Sehingga pada satu waktu akhirnya orang yang solih ini marah dia. Lalu dia akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat yang seharusnya tidak boleh diucapkan olehnya dan diucapkan oleh siapapun tidak pantas. Dia mengatakan kepada temannya yang masih banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, orang semacam dirimu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Orang semacam dirimu tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, ini merupakan perkara sembrono yang dilakukan dan dikatakan oleh orang ini. Kenapa? Dia berani mewakili nama Allah bahwasanya Allah tidak merahmati dan tidak mengampuninya. Padahal kita tahu ya Allah itu mensifati dirinya dengan kata ghafur dan sifat ghafar. Setelah dia marah kepada orang itu, ditinggalkan orang itu. Dan tidak lama setelah itu orang tersebut yang melakukan kemaksiatan tadi akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia bertobat dan setelah itu meninggal dunia. Dan orang yang tadi marah meninggalkan temannya dalam kondisi dia mengatakan orang semacam kamu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah, maka akhirnya juga meninggal dunia. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, perhatikan pengadilan Allah berjalan. Allah lalu membangkitkan keduanya dan Allah lalu berkata, Man dalladhi yata'alla alayya bi anni la aghfiru fulan. Siapa di antara hambaku yang berani sekali mengutip namaku, mengutip sifatku bahwasanya aku tidak pernah mengampuni seseorang, padahal aku adalah zat yang Maha Pengampun. Siapa yang berani untuk mengatakan bahwasanya aku tidak mengampuni fulan? Lalu orang yang tadi pernah marah kepada temannya, yang pernah mengucapkan kalimat itu datang kepada Allah. Saya ya Allah. Lalu Allah berfirman, aku hapuskan amal ibadah. Kenapa? Karena kamu berani mengutip namaku, mencatut namaku, lalu kamu menyangka bahwasanya dengan itu dia tidak diampuni oleh Allah, padahal aku adalah zat yang sangat pengampun kepada setiap hambaku dan aku selalu memberikan kesempatan kepada setiap hambaku untuk bertobat dan bisa jadi tobatnya aku terima. Kamu terlalu berani dan terlalu sembrono mencatut namaku. Akhirnya orang tadi dihapuskan amal ibadahnya dan adapun temannya yang berbuat maksiat akhirnya malah justru diterima tobatnya. Di sini ada poin penting sekali. Poin pentingnya itu apa? Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang merugi di balik setiap amal, setiap kita menanam ibadah pada jalur kehidupan kita, sudah. Jangan pernah kamu mewakili Allah, lalu kamu menetapkan dan memvonis seseorang tidak akan mendapatkan rahmat. Padahal bisa jadi dia akan menjadi orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Kan kita tidak pernah tahu bagaimana nasib akhir seseorang ketika dalam kehidupan. Belajarlah itu dari tukang sihirnya Nabi Musa. Ketika tukang sihirnya Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa dan akhirnya kalah, maka mereka lalu berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berilah kami kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Masya Allah. Dan akhirnya jumlah mereka sebagian ulama ada yang mengatakan 17.000, ada yang mengatakan jumlah mereka 21.000. Maka ketika para tukang sihir beriman kepada Rabbnya Musa, akhirnya mereka itu disalib, digantung di pohon-pohon kurma yang tinggi untuk dibunuh dan dibiarkan membusuk di atas pangkal dari pohon-pohon kurma itu
tapi Masya Allah mereka termasuk penduduk surga. Ibnu Abbas itu berkata, di awal siang mereka berhadapan dengan Musa masih dalam kondisi musyrik. Di waktu akhir siang ketika mereka kalah dengan Nabi Musa, mereka beriman dan Allah terima keimanannya. Kita itu tidak pernah tahu. Kita ini tidak pernah mengerti gitu loh. Akhir hidup seseorang. Kalau ibu-ibu, kalian keluarga besar, para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, kalian itu pernah jengkel kepada seseorang yang orang itu seakan-akan selalu menggembosi kebenaran, tetap tanamkan kepada hati kita bahwasanya bisa jadi orang itu nanti bertobat dan diterima tobatnya sebelum mati. Dan kita tidak usah sembrono. Lalu kita saking membencinya, kita lalu menetapkan kepadanya orang semacam ini mau tidak diampuni oleh Allah. Jangan buru-buru mendahului takdirnya Allah. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada dia di akhir kehidupannya nanti. Oleh karenanya, semarah apapun diri kita, sekecil apapun kekecewaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetap jangan pernah berani untuk mengutip sifat Allah, bahwasanya Allah tidak mengampuni fulan. Karena apa? Karena bisa jadi Allah itu mengampuni fulan kalau Allah berkehendak, dan kita tidak bisa mengubah kondisi itu ketika Allah itu merupakan zat penguasa alam semesta. Jadi begitu, sabarlah. Karena kita tidak pernah tahu tentang hal itu. Ya. Saya pernah mendapatkan kisah nyata. Kemarin saya ceritakan, tadi pagi saya cerita. Ada salah satu jamaah saya itu nanya, Ustaz, saya punya tetangga, tidak pernah sholat. Tapi kemudian tiba-tiba umrah. Nah sholat, tapi tiba-tiba ada yang mengajak dia umrah. Ketika dia sepulang umrah, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Lalu bapak itu bertanya, kami menyolati atau tidak, Ustaz? Kami nyolatin atau tidak? Saya tanya, lah bapak setelah dia umrah sholat atau tidak sholat? Saya nggak tahu. Tanya dulu kepada keluarganya. Kira-kira dia sebelum meninggal dunia, sepulang umrah itu sholat atau tidak sholat? Seminggu lagi ya Pak, sampaikan hasil jawabannya kepada saya. Siap Ustaz? Sepekan berikutnya, bapak itu datang lagi kepada saya setelah kajian. Lalu berkata, Ustaz, ingat kisah pertanyaan saya ketika bertanya pekan lalu? Iya Pak. Gimana Pak orangnya? Sholat atau tidak sholat setelah umrah? Berkata, ya sepulang umrah dia sholat Ustaz. Tidak sampai sepekan setelah dia sholat dia meninggal dunia. Itu anugerah. Makanya jangan sampai kebencian kita kepada orang lain ketika dia melakukan sebuah perkara dosa itu menjadikan kita menyangka orang semacam ini tidak diampuni oleh Allah. Jangan dulu. Sudahlah. Kalau memang kamu tidak suka dengan pelaku dosa, doakanlah. Semoga dia mendapatkan rahmat dan mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya akhirnya kita paham. Menjadi orang yang baik itu tidak berarti dia semena-mena untuk berkata dan berkomentar. Tetap lisan itu ada ukurannya. Dan tetap omongan itu ada takarannya. Makanya sekali lagi, kita tidak boleh mencatut namanya Allah yang sempurna, lalu menimpakan nama itu untuk mengancam kehidupan seseorang. Ya, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang umum atau orang takfiri biasanya. Orang yang gampang mengkafirkan, orang yang gampang menyesatkan. Biasanya tuh suka sekali mengatakan, begini-begini kalau enggak, demi Allah kamu orang kayak macam kamu akan masuk surga. Demi Allah orang semacam kamu pasti masuk neraka. Dan tidak mungkin mendapatkan ampunan. Nah, itu sudah mendahului takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan Allah membencinya. Makanya siapapun yang pernah melakukan itu pada masa hidupnya, hati-hati. Kalau dia tidak bertobat segera, dia diancam dengan ancaman neraka. Ketika dia sudah berani mengucapkan kalimat seberat itu, ketika mencatut namanya Allah di dalam apa yang dia sampaikan kepada sesama hamba dan makhluknya Allah. Itu yang kelima, yang termasuk salah satu di antara dosa yang bisa menghapuskan amal ibadah, yang harus kita ketahui, harus kita kaji, supaya kita tidak terkategorikan bahwasanya tabungan kita terkuras untuk sesuatu yang tabungan amal kita terkuras untuk menutupi ketika terhapusnya amal ibadah kita. Yang kelima, perilaku suka sekali menggugat
takdir itu bisa menghapuskan amal ibadah. Ingat ya ibu-ibu di Nizamiyah, takdir itu masalah yang cukup penting. Dan Allah tidak menetapkan takdir kecuali Allah menuntut kepada setiap orang yang beriman supaya ketika dia menetapi jalan takdir itu, maka sesungguhnya jalan takdir itu harus disikapi dengan kelapangan dan keridhaan. Jadi takdir itu harus dilipati dengan kelapangan dan keridhaan. Takdir itu ada yang pahit, iya. Tapi takdir itu ada pula yang manis. Takdir itu ada yang ringan, iya. Tapi takdir itu ada pula yang berat. Apapun takdir yang berjalan pada kehidupan kita, disitulah kita paham. Bukan kita yang khalik, Allah yang khalik, kita itu makhluk. Dan makhluk itu mengikuti kehendak sang khalik sebagai pencipta. Maka mari kita perhatikan bagaimana hadisnya. Hadisnya begini. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anta tasaddaq misla jabala Uhudin, ma qadarullah ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairuhu wa syarruh." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang agung, dalam sebuah riwayat yang agung diterangkan, kata Nabi, kalaulah kalian berinfak dengan satu gunung Uhud emas, Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah kalian. Sampai kalian betul-betul beriman dengan takdir yang Allah berikan. Baik itu takdir yang pahit atau takdir yang manis, baik takdir yang mudah ataupun takdir yang susah. Itu yang kita harus paham. Ya. Jadi sekali lagi mengatakan Rasulullah itu, kalaulah engkau sedekah dengan satu gunung Uhud emas, Allah tidak ada keperluan menerima sedekah Uhud emas yang kamu berikan di jalan Allah. Satu gunung Uhud emas itu berapa ribu triliun. Allah tidak sama sekali ada kepentingan untuk menerima sedekah Uhud emasmu. Sampai engkau betul-betul beriman kepada takdir Allah. Baik yang buruk atau takdir yang baik, baik takdir yang pahit ataupun takdir yang manis. Ya. Makanya akhirnya dalam riwayat ini dijelaskan siapapun yang menggugat takdir, hati-hati, itu bisa menghapuskan amal ibadah. Tidak ada takdir yang berjalan pada kehidupan kita kecuali terlalu membawa kebaikan. Ridho kepada takdir itu termasuk salah satu hal yang paling besar untuk mengundang rahmatnya Allah. Makanya dulu kita jumpai para sahabat itu kalau sedang mengalami ujian yang berat, maka mereka itu melatih hati mereka untuk senantiasa ridho sama takdir. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Kami ridho Rabb kami adalah Allah. Kami ridho Nabi Muhammad adalah Rasul bagi kami. Dan kami ridho bahwasanya Islam itu adalah agama. Kenapa mereka mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah? Melatih hati supaya hati itu senantiasa mampu melewati setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan dengan sikap keridhaan. Maaf ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu marah-marah terhadap sebuah takdir, apakah marah-marahnya kita akan mengembalikan takdir itu berjalan sesuai kemauan kita? Tidak bisa. Takdir itu selalu berjalan sesuai kehendaknya Allah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Dan Allah membedakan antara mereka yang ridho kepada takdir dan mereka yang tidak ridho kepada takdir. Allah bedakan. Makanya maaf ya, seberat apapun masalah kita dan keluarga kita, jangan pernah menggugat takdir. Dengan mengatakan, coba dulu tidak ketemu, lah tidak usah membahas sama saya. Ridho sama takdir. Takdir Allah itu berjalan dengan terbaik. Fihi khair. Fihi khair. Semuanya itu ada kebaikan. Saya pernah ceritakan enggak kepada ibu-ibu di Nizamiyah dan kepada yang lainnya. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi. Ada satu raja ketika pagi hari dia ngupas mangga, kumpas buah, maka qadarullah agak kekencengan. Lalu akhirnya pisaunya hampir memotong ibu jarinya sebelah kiri. Berdarah-darah beliau. Ketika beliau sedang berdarah, Perdana Menterinya datang. Lalu Perdana Menterinya bilang, kenapa Raja? Hampir kepotong tangan saya. Lalu saat itu Perdana Menterinya berkata, fihi khair. Insya Allah di dalamnya ada kebaikan. Loh, dikomentari fihi khair, langsung marah sang raja. Kamu ini lancang sekali mulut.
sudah mau tahu putus tangan saya malah mengatakan di dalam luka ini ada kebaikannya. Kamu ini nggak ngerti kondisi, dijebloskanlah di penjara. Tidak lama setelah itu, sang raja berburu bersama dengan beberapa teman dari para pengawalnya. Qadarullah berburunya saking begitu semangat, mereka keluar dari kawasan kerajaan mereka dan ternyata sampai di sebuah suku. Ya, di sebuah suku animisme yang mesti menyembah kepada patung dan mempersembahkan tumbal kepada Tuhan dan dewa-dewa yang mereka agung. Sang raja dan para pengawal dikepung oleh suku itu, lalu dibunuhlah para pengawal-pengawalnya. Yang disisakan sang raja. Kenapa disisakan? Karena secara dohir kelihatan paling gemuk, paling mulus kulitnya, paling kelihatan paling berharga lah. Pakaiannya kelihatannya pakaian bagus. Pakaian tentaranya semuanya sama. Maka akhirnya semua tentara itu akhirnya dibunuh. Maka sang raja akan dijadikan tumbal. Ketika dia diarak ke tempat suku mereka dan akan dipersembahkan untuk dipenggal kepalanya, sang dukun pada suku itu keluar dari tempat tendanya, melihat sang raja ketika akan dijadikan tumbal. Dicek dari rambut sampai ujung kaki. Sang dukun kaget, loh, ternyata tangannya ada luka. Tangannya ada luka. Nggak bisa ini, nggak bisa. Kalau tangannya ada luka jangan dijadikan tumbal. Berarti kita menghina Tuhan dewa kita. Nanti dia menghina dewa kita. Lepaskan aja. Sang raja ketika dilepaskan gara-gara jempolnya yang terluka itu senang luar biasa. Dan dia berkata, benar kata Perdana Menteri. Ternyata hampir terpotongnya jempol saya itu ada kebaikan. Fihi khair. Fihi khair. Di dalamnya ada kebaikan. Larilah sang raja ke kerajaannya dan dia langsung menemui para pengawalnya dan langsung masuk ke penjara. Dibuka sendiri salahnya sang Perdana Menteri dan dia meminta maaf. Minta maaf ya, memang betul perkataan kamu. Di dalam setiap peristiwa yang terjadi itu selalu ada kebaikan. Dan memang betul, hampir terpotongnya jempol saya itu ada kebaikan. Lalu Perdana Menteri itu memaafkan sang raja tersenyum. Dan dia pun merasa bahagia. Sang Perdana Menteri berkata, apakah kamu menyesal? Ketika aku jebloskan ke penjara, dendam enggak kamu sama saya? Enggak. Emang kamu tidak merasa sesat ketika, kamu tidak merasa kecewa ketika aku jebloskan kamu ke penjara? Tidak. Kenapa? Fihi khair. Di dalamnya pun ada kebaikan. Sang raja yang asalnya sudah ini lapang, tiba-tiba penasaran lagi. Hampir terpotongnya jempol saya. Fihi khair. Tapi apa fihi khair ketika aku jebloskan kamu ke penjara? Sang raja berkata. Sang Perdana Menteri berkata, Pak, sang raja, kalau aku tidak kamu jebloskan ke penjara, mungkin aku menemanimu berburu. Bukankah kamu kalau berburu sama diriku? Dan ketika kamu teridentifikasi ada luka di jempolmu dan tidak bisa kamu dijadikan tumbal, berarti pilihannya bergeser ke saya. Karena yang paling mirip dengan kamu saya, yang paling serupa pakaiannya itu kamu itu saya. Tapi gara-gara kamu jebloskan aku penjara, fihi khair, di dalamnya ada kebaikan. Makanya aku tidak nemanin kamu ketika berburu, ketika kamu tempatkan aku di dalam penjara. Kalau aku ikut, mungkin aku sudah dijadikan tumbal untuk sang dewa. Nah ini Masya Allah. Nah disinilah kita selalu harus belajar gitu. Supaya kita menjadi orang yang illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berlatihlah. Bahwasanya tidak ada takdir yang datang pada kehidupan kita kecuali sikapi saya ridho ya Allah. Saya ridho ridho. Walaupun itu betul-betul menguji kita. Dan itu terkadang merupakan takdir yang sangat baik. Ucapkanlah fihi khair. Tiba-tiba ada apa-apa, lalu mendapatkan berita yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, katakanlah fihi khair. Ketika tiba-tiba ada sesuatu kejadian yang tidak terduga, menguji keridhoannya ada pada hati kita, katakanlah fihi khair. Fihi khair, semua ada kebaikannya. Karena orang yang lapang dan ridho kepada keputusan Allah, kata Ibnu Umar, matinya husnul khotimah. Janganlah kita sampai menggugat takdir. Karena takdir itu tidak ada yang salah. Yang salah itu cara kita melihat takdir. Ada pasien diamputasi. Cara melihat amputasi antara pasien dengan dokter itu berbeda. Kenapa pasien tidak suka diamputasi? Karena menurut dia, ya amputasi dari 2 jadi kaki. Itu pandangan seorang pasien.
Pandangan dokter ketika melihat amputasi itu berbeda. Sang dokter ketika melihat amputasi itu justru pandangannya itulah pilihan terbaik. Kenapa sang dokter itu ketika mendengar kata amputasi itu terbaik? Karena kalau tidak diamputasi menyebabkan infeksi yang menjalar ke organ tubuh bagian dalam. Dan itu kompensasi, dan itu konsekuensinya lebih berat dan lebih menyakitkan. Kenapa pandangan antara pasien dengan dokter ini berbeda? Kenapa pandangan dokter dengan pasien ini berbeda? Karena ilmu yang menjadi latar belakang dari keduanya pun berbeda. Dokter memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi daripada ilmunya pasien. Katakanlah, fihi khair. Terbiasalah mengatakan, fihi khair. Pak, ternyata ini tidak diterima Pak proposalnya. Insyaallah, fihi khair. Pak, ternyata begini urusannya Pak, untuk sementara harus begini. Insya Allah, fihi khair. Di dalamnya ada kebaikan. Jangan sampai kita mengeluh terhadap takdir. Mengeluh kepada takdir hanya menyebabkan amal kita dan ketaatan yang telah kita lakukan menjadi berantakan dan terhapus. Yang keenam, yang terakhir. Supaya kita tidak menjadi innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Supaya kita tidak menjadi merugi, yaitu adalah kita tidak melakukan dosa yang bisa menghapuskan amal ibadah. Dan termasuk yang menghapuskan amal ibadah itu apa? Yang termasuk menghapuskan amal ibadah itu adalah meninggalkan sholat asar. Man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Siapapun yang berani meninggalkan sholat asar itu dia seluruh amalnya pada hari itu terhapus. Hati-hati ya, keutamaan serta kedahsyatan dari sholat asar itu begitu besar. Meninggalkan sholat asar itu menyebabkan amal ibadah kita menjadi terhapus sebagian, terutama pada amal ibadah hari itu. Ibu meninggalkan sholat asar. Dari pagi, dari subuh sampai malam, amal ibadahnya tidak ada satupun yang diterima. Kenapa? Itulah konsekuensi meninggalkan sholat asar. Nah, disinilah kita akhirnya paham. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal salih. Dan salah satu keberuntungan kita supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, pastikan kita harus menceraikan 6 dosa yang bisa menyebabkan terhapusnya amal ibadah. 1, syirik. 2, kemunafikan. 3, merasa aman ketika tidak ada orang lalu melanggar dosa dan melanggar larangan. 4, yaitu adalah mereka yang mencela kepada takdir. Yang kelima adalah meninggalkan sholat asar. Dan yang keenam yaitu adalah orang-orang yang mereka itu apa tadi? Ada 6. 1, syirik. 2, munafik. Yang ketiga adalah orang yang melakukan dosa ketika tidak ada orang yang melihatnya dan menjumpainya. Kemudian yang keempat adalah yang keempat itu adalah mencela takdir. Yang kelima adalah meninggalkan sholat asar. Terus yang keenam adalah memutuskan harapan rahmat kepada seorang manusia ketika dia melakukan dosa. Ingat ya, dosa itu ada 2. Ada dosa yang hanya memberatkan mizan kebaikan, yang memberatkan mizan keburukan. Ada dosa yang memberatkan mizan keburukan kita dan menghapuskan sebagian dosa-dosa kita. Kalau engkau tidak ingin merugi, kalau aku tidak ingin merugi, dengan amal ibadah yang sudah susah payah kita lakukan dan kita kerjakan, pastikan amal ibadah kita tidak tercampur dengan dosa yang mengakibatkan sebagian amal soleh kita terhapus. Sekali lagi ya, ada 6. Syirik menghapuskan amal kebaikanmu, kemunafikan menghapuskan amal keburukanmu, aman dari meninggalkan dosa ketika di keramaian, tetapi melanggar dosa ketika di tengah kesepian. Yang keempat, menggugat takdir. Yang kelima, kamu berani memvonis seseorang tidak diampuni oleh Allah walaupun dia masih hidup dan ada kemungkinan untuk berubah dan diterima tobatnya oleh Allah. Dan yang keenam, meninggalkan sholat asar, apalagi meninggalkan 5 sholat dalam satu waktu. Hati-hati. Inilah perkara yang harus kita waspadai. Karena apa? Inilah pemicu yang menyebabkan kerusakan dan kerugian setiap manusia. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi apa yang kita pelajari hari ini.